Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusuf di channel Hidayah Online. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang cara membuat kelas kursus di website e-learning kita. Sebelum membuat kelas, ada satu hal yang harus kita persiapkan, yaitu kategori kursusnya. Kita lihat potongan flowchart di atas, yang ini. Ada sebuah contoh, yaitu kita akan membuat kelas kursus dengan nama operator komputer kantor. Tetapi sebelum membuat kelas kursus, kita terlebih dahulu harus membuat kategori untuk kelas kursus itu. Di dalam ilustrasi di atas kita akan membuat kategori kursus teknologi informasi. Artinya, operator komputer kantor ini akan berada di kategori atau sektor teknologi informasi. Jadi, nanti kita coba praktekkan dengan catatan mengenai kategori kursus dan kelas kursusnya yang disesuaikan dengan bidang keahlian di lembaga masing-masing. Oke, mari kita simak cara pembuatannya. Kita akan coba untuk mempraktekannya langsung. Oke, di sini kita akan coba masuk ke website yang kita contohkan adalah website e-learning lkphidayah.sch.id. Kemudian kita masuk sebagai admin, kita ketikkan ya, atau kita masukkan nama penggunanya atau usernya, kemudian passwordnya, kemudian kita masuk. Setelah masuk, kita sudah ada langsung di dashboard. Kita langsung ke bawah ke site administration. Klik site administration. Kemudian kita klik di sini course. Kemudian kita klik di manage course and categories. Klik. Di sini muncul course and categories management, yang mana di sebelah kiri ada kategorinya. Kemudian di sini adalah nama kelasnya nanti. Kita coba buat seperti tadi. Kita rencanakan kita akan membuat kelas teknologi informasi. Nah, kalau di sini sudah ada teknologi informasi dan komunikasi, kita coba buatkan yang baru, yaitu dengan cara create new category. Diklik saja, maka akan muncul di sini add new category. Di sini kita parent kategorinya kita pilih di top saja sebagai induknya. Kategori name tadi adalah kita rencanakan membuat kategori teknologi informasi. Oke. Kategori ID-nya kita buatkan baiknya secara terstruktur. Kalau teknologi informasi ini sebagai kategorinya atau induknya kita kasih ID, yaitu PI dari singkatan nama kategorinya, kemudian 000 yang menunjukkan ini adalah sebagai induknya.
Kemudian di dalam deskripsinya kita juga bisa menuliskan nanti di bawah teknologi informasi ini apakah akan dijelaskan mau ada kelas apa saja atau teknologi informasi ini mencakup apa saja. Ya. Tapi kalaupun mau dikosongkan ini tidak jadi masalah. Jadi kalau misalnya mau diisi itu lebih baik. Nah, kita langsung saja create kategori. Diklik saja. Maka di sini kita lihat ya di paling bawah biasanya ini langsung muncul. Nah, ini ada TI00 tadi ya. Nah, kalau kita ingin ini berada di posisi paling atas karena dianggap ini kategori favorit misalnya, maka kita pindahkan ke atas, di up saja, terus di up lagi, up lagi, up lagi, up lagi, sehingga nanti menduduki posisi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ini ada di paling atas, maka kita terus up. Nah, kemudian di sini belum ada kelas yang muncul. Nah, ini topik utama kita yaitu membuat kelasnya. Ya, jadi kalau tadi membuat kategori, ini prasyarat bahwa sebuah kelas itu harus ada di bawah kategori. Kalau kita sudah membuatnya, ini tidak perlu dibuat seperti tadi. Misalnya, kursus operator komputer kantor akan berada di bawah teknologi informasi dan komunikasi kategori yang ini. Maka sebetulnya kita tinggal klik yang ini, ya, kemudian kita create. Nah, ini kebetulan di sini kan sudah ada. Ya, biar kelihatan, ini nanti pekerjaannya kita kembali lagi ke tujuan utama kita akan membuat kelas di bawah kategori teknologi informasi. Maka harus diklik dulu teknologi informasinya sehingga tulisan atau kategori teknologi informasi akan muncul di sini. Nah, kemudian kita create new course. Di sini silakan ketikkan seperti yang tadi kita rencanakan. Misalnya membuat kelas operator komputer kantor. Itu nama kelasnya. Kemudian short course-nya biasanya kita singkatannya OKK. Operator komputer kantor. ID cost-nya karena tadi berada di bawah kategori TI, yang tadi adalah 00, maka ini adalah 001. Supaya kita mudah dalam menelusuri jejaknya bahwa kelas ini berada di rumpun mana atau di kategori mana. Kemudian di sini kita bisa menjelaskan, ini sekalian promosi juga, silakan ini deskripsi ini bagusnya diisi. Saya tekankan ini diisi, termasuk juga nanti untuk link pendaftarannya bagusnya di sini diisi. Misalnya, OKK ini mempelajari, nah ini misalnya Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel misalnya, dan Microsoft PowerPoint. Nah, akan diselesaikan misalnya jam pelatihannya
pelatihannya itu misalnya 50 atau misalnya ini 60, karena kita prediksikan masing-masing materi itu 20 jam atau kita JP, sering menyingkatnya 60 JP. Oke, misalnya di sini kita ngetikkan biaya kursus RP. Nah, di sini trik marketing, misalnya 1 juta rupiah. Tapi di sini ada harga khusus, atau biaya khusus boleh, atau harga khusus. Harga khusus Idul Fitri atau Lebaran. Nah, di sini RP misalnya 500.000 karena kita diskon 50%. Ya. Nah, yang ini dicoret, yang ini harga coret. Sering di supermarket kita melihat ada harga coret. Ya, itu yang ini. Nah, ini ada harga coret. Nah, seperti itu. Jadi harga yang biaya khusus Lebaran di sini. Jadi di sini misalnya diskon 50%. Kalaupun misalnya di sini mau ada menyisipkan gambar, itu bisa menyisipkan video juga di sini bisa. Ya, biar kelihatan karena ini akan tampak di dashboard, bukan di dashboard, di site home kita. Kemudian di sini ada link pendaftaran. Misalnya di sini daftar. Nah, daftar ini kita akan coba linkkan. Ya, nah ini caranya tinggal klik link ini. Ya, klik link ini. Kemudian kita cari apa ya, formnya, form pendaftarannya. Ya, form pendaftarannya ini bisa sebetulnya bisa diklik dari Google Form kita, ya, alamat Google Form kita. Misalnya kita lihat ada formulir pendaftaran, ya, misalnya di Google Form. Nah, misalnya di sini ya, kita buka ini. Nah, biasanya ini menggunakan link. Misalnya di sini kita kirim, kemudian kita ambil linknya. Nah, ini bisa shorten linknya, boleh. Kemudian di copy atau Ctrl C, copy saja. Nah, ini sudah. Setelah di copy ini, ya, boleh dari situ juga bisa. Kita coba kembali lagi ke sini. Kita tinggal di Ctrl V atau di paste saja. Kemudian ini link pendaftaran ini bisa di open in new window. Artinya nanti tidak akan menutup website e-learning kita, tetapi membuka window baru di browser. Create link. Nah, seperti itu kita sudah. Kemudian di sini munculkan atau upload juga flyernya. Flyernya kalau misalnya kita ingin di sini berupa GIF, berupa JPEG, dan berupa PNG, ini bisa. Misalnya kita coba tambahkan
Ini dengan cara choose file, ya, atau sebetulnya kalau sudah ada tinggal di. Misalnya kita ngambilnya yang seperti yang e-learning aja yang kita sedang pelajari itu ya. Nah, misalnya kita klik di sini, kemudian di open, ya, maka di sini sudah tercantum, ya, langsung juga boleh, atau mau disimpan dikasih nama baru juga boleh. Upload file, ini upload file, maka di sini sudah ada. Ini boleh kalau ingin gambarnya bergerak berarti GIF. Ini kepandaian nanti di admin atau di operatornya untuk membuat atau berkreasi untuk playernya ini. Kalau ini kemudian juga selanjutnya kelas ini ada beberapa aturan, tapi sebetulnya ini bisa menyusul, ya, bisa menyusul. Ini misalnya topiknya nantinya itu mau berapa itu sebetulnya bisa nanti ditambahkan. Ya. Kemudian tampilannya mau bagaimana, kemudian ini file uploadnya kalau ada misalnya ini maksimal 2 mega atau mau berapa, ini bisa diatur. Ya, yang biasanya itu 2 mega. Kemudian selanjutnya ini di dalam pengaturan penyelesaian kursusnya kita mau bagaimana. Kemudian ini untuk grupnya, misalnya kita akan bagi menjadi beberapa grup. Kalau kita asumsikan di sekolah formal yang banyak siswanya, itu kita asumsikan grup ini rombongan belajar. Jadi ada nanti rombel atau kelas pagi, kelas sore, dan sebagainya yang masing-masing berbeda peserta kursusnya. Kemudian ini beberapa aturan yang bisa penamaan ya di sini. Kalau mau sama kali ini juga bisa. Kalau ini kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini tidak perlu dirubah. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih sesuai dengan di kondisi ya di lembaga kita, misalnya manajer mau diganti jadi kepala atau direktur kursus, kemudian yang lain-lainnya ini misalnya ada bendaharanya atau ada TU-nya, kemudian ada instrukturnya, kemudian ada pembantu instrukturnya, kemudian di sini student misalnya jadi warga belajar, kemudian guest ini misalnya tamu dan sebagainya. Oke, kita ini satu lagi ada tagnya. Kalau misalnya kita supaya orang lebih mudah mencarinya, kita kasih tag misalnya apakah yang OKK tadi, OKK, kalau memang ini sudah familiar boleh ya ditambahkan, atau di sini yang lebih familiarnya adalah komputer misalnya, orang mau kursus komputer, nah carinya komputer, tidak tahu itu masuk ke kelas mana, kita tambahkan komputer. Save and return. Boleh mau ke mana, mau yang ini juga disimpan, ini juga disimpan, kecuali kalau ini dibatalkan atau di cancel. Kita save and return. Maka akan kembali ke pengaturan tadi bahwa ini udah muncul. Ini hasil
karya kita, yaitu pembuatan kursus atau tadi disebutkan membuat kelas kursus. Nah, seperti itu. Bagaimana tampilan nanti di web e-learning kita bisa lihat di Sightroom. Nah, di Sightroom kita lihat apakah ada kursus yang kita buat tadi. Nah, ternyata ini ada. Operator komputer kantor. Nah, kemudian di sini tadi deskripsinya ini sama tadi ya. Yang kita ketikkan mempelajari MS Word, MS Excel, dan MS PowerPoint. Jumper 60 JP. Biaya kursus Rp 1 juta coret. Harga khusus lebaran Rp 500.000. Nah, ini untuk daftarnya di sini. Klik. Maka setelah diklik ini langsung mengisi form pendaftaran. Dan untuk form pendaftaran ini nanti ada sesi khusus untuk membuat form pendaftaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.